Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Fani. Hari ini kita akan masuk materi baru yaitu tentang hukum Paskal. Nah, kita simak berikutnya ya. Nih, ayo pernah lihat alat seperti ini? Kok bisa ya mobil yang sebegitu beratnya bisa terangkat ke atas? Mari simak materi hari ini untuk membahas prinsip kerja mengangkat mobil di tempat pencucian mobil menggunakan mesin pompa hidrolik. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu mempelajari cara kerja alat pengangkat mobil hidrolik, lalu memahami penerapan hukum Paskal dalam kehidupan, dan yang ketiga mempelajari cara menghitung gaya pada hukum Paskal. Nah, sebelum kita lanjut, simak video berikut yuk tentang percobaan konsep hukum Paskal. Sebelum kita bahas apa itu hukum Paskal, kita lakukan percobaan. Kita menggunakan mobilannya kita simpan di besar. Oke, kita lanjut ya. Setelah kalian menyimak video percobaan tentang hukum Paskal, nah kita bahas nih bunyi dari hukum Paskal itu sendiri. Nah, penemunya adalah Blaise Pascal. Dia mengatakan bahwa tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, itu bunyinya hukum Paskal anak-anak. Oke, nah ini tadi kita bahas nih pompa hidrolik di tempat pencucian mobil. Nah, seperti yang kalian tadi sudah bahas di hasil percobaan, nah pada pompa hidrolik ini terdapat zat cair yang akan digunakan dalam prinsip kerjanya. Nah, zat cair ini sesuai dengan prinsip hukum Paskal, dia akan memiliki tekanannya ke segala arah sama karena dia ruang tertutup. Jadi tekanannya semua ke arah yang sama. Tekanannya besarnya sama. Nah, lalu jika kalian perhatikan pompa hidrolik ini memiliki piston kecil yang ukurannya luas penampangnya lebih kecil daripada piston besar. Nah, piston besar ini luas penampangnya lebih besar daripada piston kecil. Nah, luas penampang kita simbolkan dengan A. Oke, lalu jika kita memberi gaya tekan pada piston kecil, maka piston besar bisa terangkat ke atas sehingga mobil bisa terangkat. Nah, gaya kita simbolkan dengan F. Nah, benda juga dalam hal ini adalah mobil memiliki gaya berat juga. Nah, sama simbolnya juga kita simbolkan dengan F.
Nah, berdasarkan hukum Pascal dapat dikatakan tekanan pada piston kecil akan sama dengan tekanan pada piston besar. Tekanan kita simbolkan dengan huruf P, atau jadinya persamaannya P piston kecil akan sama dengan P piston besar. Nah, untuk mempermudah kita memahaminya, kita simbolkan saja piston kecil dengan angka 1 dan piston besar dengan angka 2. Jadi, rumusnya menjadi P1 akan sama dengan P2, di mana A-nya di sini, A pada piston kecil disimbolkan dengan A1, A pada piston besar disimbolkan dengan A2, dan gaya pada yang diberikan pada piston kecil kita simbolkan dengan F1, dan gaya pada piston besar kita simbolkan dengan F2. Nah, kalau kalian tahu, piston itu merupakan benda padat kan? Kalau kalian masih ingat, rumus tekanan pada zat padat adalah seperti ini. P sama dengan F per A, di mana F adalah gaya, A adalah luas penampang. Nah, sehingga tadi sudah dikatakan karena hukum Pascal memiliki tekanan yang sama, maka P1 akan sama dengan P2, sehingga rumus turunannya bisa seperti ini. F1 per A1 akan sama dengan F2 per A2, di mana F1 per A1 ini merupakan bagian dari piston kecil, nah sedangkan F2 per A2 merupakan bagian dari piston besar. Nah, sehingga didapatlah rumus hukum Pascal, yaitu rumusnya seperti ini. F1 per A1 akan sama dengan F2 dengan per A2. Nah, keterangannya adalah F1 adalah gaya pada penampang 1 atau piston kecil yang memiliki satuannya Newton, dan F2 merupakan gaya pada penampang 2 atau piston besar dengan satuannya juga sama Newton. Nah, sedangkan A1 merupakan luas penampang pada piston 1 memiliki satuannya bisa meter kuadrat atau sentimeter kuadrat. Nah, begitu juga dengan A2 sama luas penampang pada piston 2 yang memiliki satuan meter kuadrat atau sentimeter kuadrat. Nah, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal pertama, perhatikan gambar berikut. Nah, kalau kalian perhatikan, ada soal berikut. Berapa gaya yang harus dikeluarkan untuk dapat mengangkat mobil alat tersebut? Nah, kita perhatikan nih, nah. Kalian lihat nih, ada sebuah mobil dengan beratnya 20.000 Newton. Nah, sedangkan luas penampang A1 ini adalah 50 cm kuadrat, sedangkan luas permukaan dari piston besar itu 400 cm kuadrat. Nah, kita tentukan dulu nih untuk menjawabnya mana yang A1, A2, dan F1, F2-nya. Nah, seperti yang kita tahu, A1 adalah yang ini ya, A2 yang ini, dan F2 yang ini, sedangkan F1 yang akan kita cari. Berapa gaya yang kita perlukan untuk mengangkat mobil tersebut. Nah, kita tuliskan dulu. A1-nya 50 cm kuadrat, A2-nya 400 cm kuadrat, F2-nya 20.000 Newton, dan F1-nya yang kita cari. Tinggal masukkan rumusnya. Rumusnya adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Tinggal masukin ya anak-anak. F1-nya yang kita cari, makanya kita kosongkan. Per 50 sama dengan F2-nya 20.000 per dibagi A2-nya 400. Nah, ini kita bisa coret nih si 00 yang 20.000 dan 400. Sehingga dapatlah F1 per 50-nya tetap kita tulis. Nah, hasil dari 200 dibagi 4 sama dengan 50. Nah, sekarang kita kan mau cari F1 kan? Tinggal kita turunin saja. Kita silang nih yang bawahnya nih. Yang bawah sama yang atas 50. Jadi ini dikali. Karena berbanding terbalik. Yaitu tinggal 50 dikali 50. Jadi hasilnya F1 sama dengan 2.500 Newton. Jadi jawabannya adalah gaya yang diperlukan untuk mengangkat mobil tersebut yaitu sebesar 2.500 Newton. Oke, kita lanjutkan ke part 2 ya. Sampai sini dulu.